Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin, para guru yang saya muliakan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, seluruh pengurus masjid dan mushola yang tergabung dalam LPMA, pengurus mushola Al-Husni yang saya hormati, istimewa guru-guru kita yang ada di hadapan kita, antaranya guru kita yang baru saja membacakan kitabnya bagi Haji Nasruddin Tersi, guru kita Al-Mukarram Haji Dolfanas Masturo, guru kita Al-Mukarram Ustaz Samsul Bahri, guru kita Al-Mukarram Haji Ahmad El-Qurai, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah kuliah subuh yang berbahagia. Di dalam kita mengarungi kehidupan ini ada kekuatan. Kekuatan itu ada dua, ada kekuatan logika dan ada kekuatan berupa petunjuk atau wahyu yang diberikan oleh Allah sebagai petunjuk jalan kehidupan kita. Semua orang, siapapun adanya dia, apapun profesi yang dimiliki, semuanya pasti ketika membaca doa, di ujung doa dia berkata dan berdoa bermunajat kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu doa yang sangat ditunggu ketika kita mengikuti pembacaan doa, karena ujung-ujungnya alhamdulillah kelar. Ya kalau udah robana kelar dulu. Dan itu pasti ditunggu-tunggu itu. Kapan yang robana? Kapan yang robana? Sama dengan ketika kita toa. Kalau udah robana, mau mendekati putaran akhir. Untuk pencapaian hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah, Allah berikan petunjuk. Petunjuk itu ada petunjuk lewat akliyah, ada petunjuk lewat wahyu. Tapi terkadang manusia lebih mendahulukan, kadang-kadang ada lebih mendahulukan kekuatan logika akal ketimbang mengikuti petunjuk Allah dan mendahulukannya. Ini banyak terjadi. Logika kita, masker mampu menangkal virus corona. Logika. Karena dia menutup, tidak ada aliran yang masuk. Logikanya social distancing, jaga jarak akan mampu menghindari kita dari virus. Logikanya kita cuci tangan akan terhindar dari bakteri. Itu logika. Tetapi kemudian ketika
jika itu kita lakukan tanpa kita mengikuti campur tangan Allah dalam kehidupan kita, maka ini menjadi persoalan. Lihat bagaimanakah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mempunyai anak namanya Kan'an. Nabi Nuh mengikuti petunjuk Allah. Ketika dakwahnya sulit untuk diterima oleh umat pada saat itu, bahkan bertahun-tahun Nabi Nuh hanya mendapatkan pengikut 80 saja. Dalam dakwahnya Nabi Nuh memperingatkan bahwa nanti akan ada azab Allah, tapi justru ditantang oleh umatnya pada saat itu, datangkan saja azab kalau memang ada. Diperintahkan Nabi Nuh oleh Allah membuat sebuah kapal. Nabi Nuh ikut petunjuk Allah. Buatlah kapal. Tujuannya menyelamatkan umat, menyelamatkan pengikutnya, karena akan datang bangsa yang akan menghancur luluh lantakan umat yang tidak beriman kepada Nabi Nuh. Kan'an putranya tidak sama dengan Nabi Nuh. Dia mendahulukan kekuatan logika. Dia mendahulukan kekuatan logika, kekuatan akal, ketimbang mengikuti apa kata ayahnya, mengikuti petunjuk Allah untuk ikut bersama Nabi Nuh nanti naik kapal. Apa kata Kan'an? Ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampaikan kepada putranya, "Ya bunayya irkam ma'ana." Ya bunayya irkam ma'ana, hai anakku. Irkam ma'ana, mari bersama ayah naik kapal. Tapi Nabi Nuh ketika menyampaikan ini ditolak oleh anaknya. Anaknya mendahulukan kekuatan logika ketimbang itu petunjuk Allah. Apa? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ayah, aku tidak mau naik kapal. Aku akan naik ke gunung. Ya'simuni minal ma'. Gunung itu ntar yang akan menjaga aku dari banjir bandang. Logikanya iya. Air tidak naik ke gunung. Banjir jarang sampai ke atap rumah, kecuali memang adanya di pinggiran sungai di bawah. Logikanya benar, air sulit untuk naik ke atas gunung. Didahulukan kekuatan logika itu. Tapi kata Nabi Nuh, la asimal yaum, enggak ada yang menjaga pada saat ini, yang melindungi dari air bah kecuali Allah. Tapi Kan'an justru bersama ibunya lebih memilih kekafiran, mendahulukan logika, dia tetap naik gunung. Artinya bahwa dalam hidup ini kita betul pakai masker, Pak. Betul kita menjaga jarak. Betul kita jadi 3M tuh. Kita 3M aja, jangan pakai 17M. Ini yang kurang disampaikan, Pak. Mestinya satu lagi. Dan itu yang pertama, apa? Pemohon perlindungan kepada Allah. Diiklankan 3M. Mana perlindungan kita kepada Allah? Mohon kepada Allah. Lihat, yang namanya pandemi, yang namanya virus, jundun min junudillah. Yusibuha may yasha. Yang namanya virus itu tentara di antara tentara Allah yang dia datang bisa kepada siapa saja yang Allah kehendaki.
Maka disitulah butuhnya kita untuk minta perlindungan kepada Allah. Bu. Lihat. Makanya kita setiap apapun dari perbuatan yang baik kita lakukan, kita diajarkan tuh untuk baca bismillah. Menyertakan Allah dalam kehidupan kita, menyertakan Allah dalam apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Kullu amrin dibalin la yubda'u bismillah bahwa atta ay aqtab ay naqisul barakah. Setiap perbuatan yang baik yang kita tidak sertakan Allah dalam perbuatan itu dengan mengucapkan bismillah, maka dia kurang barokah. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ditulis dan diturunkan ke dahinya Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam 500 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat, kita baca itu bismillah, bahwa kita sedang melibatkan kehidupan kita, melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, mengapa tidak mempan dibakar? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan malaikat dengan bahasa basmalah, bismillahirrahmanirrahim, turunkan malaikat membacakan bismillah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dengan bismillah yang diucapkan pada saat itu pada Nabi Ibrahim, hai api, jadilah engkau padam, jadilah engkau Adam, jadilah engkau Adam. Maka dia tidak menjadi membakar yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena di situ diajarkan untuk ada campur tangan Allah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam mampu membelah lautan. Tapi kemampuan Nabi Musa membelah lautan diiringi dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan bahasa Suryani, Allah turunkan di dalam tongkat itu tertulis bismillahirrahmanirrahim. Logikanya, tongkat tidak akan mampu untuk membelah lautan. Ada bismillah, ada kalimat basmalah di situ, mampu membelah lautan. Cincinnya Nabi Sulaiman, ada kalimat basmalah. Bapak tulisan apa itu? Cincinnya. Pak, kalau baca cincin yang bisa buat bangun, ya, bangun pesantren, bangun sekolah, hobi itu tapi nggak bisa dibuat dibangun. Nabi apa tadi itu? Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam mampu membangun istana Mekah. Mampu membangun istana Mekah. Di situ diantaranya ada kalimat bismillah. Artinya bahwa dalam kehidupan ini kita jangan jauh untuk ada campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Paham ya? Makanya ulama-ulama kita ngajarin tuh, jangan tinggalin ya, apalagi masa-masa seperti ini. Pagi-pagi kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati was-sami'ul 'alim. Insyaallah dengan keikhlasan kita minta kepada Allah, Allah jaga kita.
Allah pelihara. Amin. Dan ini kita bisa rasakan. Kita naik pesawat kan nggak tahu supirnya. Nggak tahu supirnya. Tapi begitu diumumkan, pilotnya adalah Pak Haji Yusuf. Amin. Yang nyetir. Begitu disebut ada hanya Haji Yusuf, beda kita tuh hati. Tapi yang supirnya Tony, beda juga hati kita. Tapi begitu dia sebut Haji Yusuf dari Ciganjur, makin aman kita rasanya tuh. Kenapa? Kita tahu Haji Yusuf orangnya rajin ibadah, sering berdoa kepada Allah. Insya Allah kita ngikut beliau selamat. Sampai nyupir Tony, kita nggak tahu di ibadah kita. Akhirnya apa? Yang kita banyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bahwa kita dalam hidup ini butuh yang namanya doa. Doa apa? Doa di antara yang sekarang sedang kita butuhkan adalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melindungi diri kita, keluarga kita, termasuk melindungi para ulama-ulama kita, melindungi habaib kita. Masya Allah, tabarakallah. Hidup kita tidak akan pernah mulia kalau kita menyakiti dzurriyyah Rasul. Hidup kita tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dari Allah kalau kita menyakiti dzurriyyah Rasul. Sama saja kita sedang menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ini kan sekalian maulid nih, tulisan sekalian. Ibu saya tanya Bu, beneran ada Bu? Ibu ngapa maulid? Karena bapak ibu dulu maulid, bener gak? Karena ibu bapaknya dulu maulid, ibunya dulu maulid. Kita maulid karena bapak kita maulid. Kita maulid karena guru-guru kita dulu maulid. Bapak kita dulu maulid, guru kita maulid, akhirnya kita bikin maulid. Sekarang kita juga memberikan contoh buat anak-anak kita maulid. Artinya kita memberikan contoh untuk mencintai Rasulullah SAW. Tapi bukan sekedar itu, maulid sekedar maulid, tapi kita harus mampu melahirkan atar agar ada kehidupan kita itu Rasulullah SAW. Ketika bapak rajin baca selawat, berarti bapak ingin menghadirkan dirinya Rasulullah. Kalau bapak ibu rajin baca selawat, sesungguhnya di dalam hati bapak itu ada Rasulullah. Tapi bukan sekedar hadir baca maulid ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Selesai bungkus berkat pulang. Maulid lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Selesai bungkus berkat pulang. Besok maulid lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Selesai bungkus berkat pulang, sampai di rumah yang diomongin berkat. Ya, mendingan di musola Al-Husni, berkatnya ada Indomie, ada Sukoni, ada gula, ada kopi, ada diencis, ada presiden. Yang diomongin itu tuh bukan omongan apa tadi, itu nasihat ulama.
Apa nasihat Habib? Apa nasihat kiai tentang mencintai ulama? Makanya ini kita maulid, orang tua kita bikin maulid. Untuk apa? Mengenalkan siapa Rasulullah, mengenalkan siapa Nabi kita. Maaf, kita baca tuh di dalam kitab Maulid Tiba, An Atha ibn Yasar an Ka'b bin Ahbar. Qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudhiru sudur. Falamma mata abi fatatu faidan fi yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Atau biasa satu riwayat, bapakku itu dulu ngajar aku setiap hari Taurat. Tiap hari aku diajarkan Taurat. Tapi illa sifron wahidan, ada kita Taurat diajarkan oleh bapaknya, tapi satu lembar yang tidak pernah dibuka oleh ayahnya. Karena yahtimu wa yudhiru sudur. Kalau sudah sampai bab itu, sampai halaman itu, ditutup, dimasukin ke laci. Sampai pasal itu, sampai satu lembar itu ditutup, masukin laci. Anaknya mikir, kenapa ayahku nggak pernah ngajarkan satu lembar ini? Falamma mata abi fatahtu, maka kemudian ketika bapakku meninggal, fatahtu aku buka satu lembaran itu yang tidak pernah diajarkan oleh bapakku. Ternyata fa'idan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ternyata satu lembar itu menceritakan tentang nanti akan lahir nabi di akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung. Beruntung apa? Beruntung orang tua kita ngajarin kita maulid. Beruntung guru-guru kita ngajarin kita maulid. Beruntung kita punya ulama yang mengajarkan agar kita mampu menumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ini berarti bagian dari Allah agar kita selamat dunia dan selamat akhirat. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah.